Salam damai, salam kebersamaan untuk yang mau bersama dan dibersamai. Hari ini ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani orang atau rohani teman. Hari ini kita masih meneruskan tentang apa kemarin pembahasannya? Petugas akhir zaman. Petugas akhir zaman. Dan ini masih kelanjutannya dengan buku yang kemarin. Langsung aja ke judulnya aja, pembuatan konsep petugas akhir zaman. Ternyata satu sosok itu banyak dimasuki konsep-konsep Tuhan untuk akhir zaman. Salah satunya ya petugas akhir zaman ini atau sosok akhir zaman. Tapi beda juga sih, apakah ini termasuk yang dimasukkan juga dengan di kerangka raga atau bukan. Kita baca aja. Dalam pembuatan konsep ini adalah pemikiran awal untuk mengisi apa saja yang akan direncanakan di akhir zaman tersebut. Jadi konsepnya dalam pembuatan ini rencananya adalah mengisi apa saja di akhir zaman. Pada konsep ini sangat membantu bagi konsep Tuhan yang lain untuk tampil dan ikut hadir dalam akhir zaman. Jadi konsep ini juga dalam rangka untuk membuat konsep Tuhan yang lain untuk tampil dan ikut hadir dalam akhir zaman. Bahkan untuk merealisasikan kehidupan yang ditunggu-tunggu dan yang paling dirindukan oleh Tuhan. Tulisan semacam ini apakah dimengerti oleh banyak orang atau tidak? Bagaimana Tuhan di akhir zaman itu merindukan, tidak membuat sebuah kerusakan di muka bumi, tapi Tuhan ingin merealisasikan kehidupan yang penuh kerinduan di akhir zaman, bukan sebuah kerusakan. Walaupun akhir zaman sudah datang sejak dahulu, namun konsepnya akan diberitakan saat ini. Akhir zaman kan kemarin ceritanya sudah datang sejak dahulu, tapi konsepnya baru diberitakan. Adanya konsep memberikan power yang lebih nyata dan lebih besar dan bisa meyakinkan bagi ciptaan tentang akhir zaman. Ini belum tentu ciptaan itu yakin adanya power ini. Tandanya tidak yakin adalah sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya dengan pertemuan pada Tuhan. Walaupun mereka belum bisa mempercayai konsep ini, apabila ada yang bisa meyakininya, maka konsep ini akan memberitahukan banyak hal kejadian-kejadian pada akhir zaman.
Jadi bagi orang-orang yang meyakini akan diberitahu kejadian pada akhir zaman, tidak pada yang diberitakan orang-orang tentang akhir zaman. Sebenarnya untuk menjadi lewatan dan penerima berita dari konsep ini, maka hal yang dibutuhkan untuk menjadi lewatan terbaik adalah cinta Tuhan, cinta alam. Siapa yang mau mencintai Tuhan? Siapa yang mau mencintai alam? Semakin hari atau semakin bertambahnya zaman, semakin bertambah pula rasa cinta mereka kepada Tuhan atau kepada alam. Nah, kalau semakin hari banyak yang mencintai Tuhan dan alam, maka banyak kejadian-kejadian yang akan dia terima pada akhir zaman versi Tuhan, bukan versi ulama. Ulama banyak memperkirakan. Konsep ini berbicara tentang zaman. Petugas akhir zaman berada pada zaman itu sendiri. Sebelumnya sebagai konsep yang dibuat oleh Tuhan, mewakili Tuhan, memohon maaf karena dalam penyampaian kami kepada kalian masih tersendat dikarenakan kelalaian kita bersama. Yang begini ini kan kadang-kadang tulisan begini ya bisa juga membuat orang, masa bisa Tuhan itu juga lalai. Tapi bagi orang tertentu menganalisa, ya boleh jadi kalau misalkan sempurna kitab-kitab suci yang ada itu, ya boleh juga kelalaian dari Tuhan atau bahasa-bahasanya itu masih mengikuti zaman pada waktu itu. Dan Tuhan terus berkembang. Rencana Tuhan selalu terus berkembang, atau rencana Tuhan ada yang didaur ulang, karena rencana Tuhan ternyata bisa menjerat Tuhan sendiri, karena Tuhan itu selalu konsisten dengan apa yang dikatakan, karena sudah terlanjur dipercayai oleh banyak orang dan akhirnya menghambat Tuhan sendiri, maka Tuhan dengan caranya membuat sosok akhir zaman untuk mencabut bahasa-bahasanya yang sudah menjadi sistem di bumi, di alam. Makanya di akhir zaman Tuhan membenahi seluruh firman-Nya yang telanjur dipahami salah oleh manusia dan sudah terlanjur menjadi sistem di manusia, karena manusia suka mengorganisasikannya kan, sistem yang salah diorganisasikan, akhirnya ternyata bisa menghambat bagaimana Tuhan bisa turun ke bumi. Harapannya di akhir zaman ini Tuhan bisa turun ke bumi. Orang yang membicarakan Tuhan aja kadang-kadang dikatakan, wah itu salah, dibantah dengan pemahaman manusia yang sekarang ini yang memahami pendapat manusia-manusia sebelumnya. Akhirnya banyak ajaran Tuhan sudah tidak dipahami sebagaimana proporsinya firman-firman Tuhan. Melalui kami
Ya, kami akan mengajak kalian semua untuk memperbaiki hubungan bersama-sama. Hubungan Tuhan dengan kita, hubungan Tuhan dengan alam, hubungan alam dengan kita. Menyambut akhir zaman, mari kita mulai. Konsep ini dibuat Tuhan untuk kalian yang sudah datang, atau yang belum datang, atau yang disegerakan datang pada akhir zaman. Akhir zaman sedang kita mulai. Ingat, akhir zaman sedang kita mulai. Tapi banyak karakter-karakter orang-orang di akhir zaman tidak sesuai dengan karakter-karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Semua saling mencaci maki, padahal di akhir zaman tinggalkan itu semua. Tinggalkan semua perselisihan, tinggalkan semua kesengsaraan, tinggalkan semua perbedaan yang kuat, yang mempertahankan keyakinan masing-masing. Harusnya keyakinan itu semuanya diluruskan, diarahkan menuju Tuhan. Atau sudah saatnya tidak berdebat dengan hal-hal yang tidak ada esensinya beragama. Esensinya beragama itu adalah mengenal Tuhan dan mendapatkan bimbingan Tuhan yang baik. Itulah esensi beragama. Tidak menyalahkan orang-orang yang tidak sependapat. Harusnya itu dikerucutkan pada satu pola pemahaman yang sama. Pemeluk agama harus mengenal Tuhan dan minta dibimbing Tuhan. Itu yang penting. Bukan akhir zaman diajarkan dengan aneka ajaran yang semakin jauh dari Tuhan. Orang harus melajari tajwid bagi orang-orang Islam, memahami hadis-hadis yang belum tentu kebenarannya, memahami bahasa-bahasa Tuhan yang sudah diselewengkan, akhirnya jauh dari pemahaman tentang Tuhan itu sendiri. Saudaraku, kalau kita hidup di akhir zaman, kamu simpelkan untuk menjalani hidup ini. Cukup kenali Tuhan, merindukan Tuhan untuk membimbing dalam hidupnya. Konsep ini juga yang akan mengajak untuk memasang sinar-sinar dan pembangunan yang harus terlaksana di akhir zaman. Petugas akhir zamanlah yang membawanya. Judul lagi, proses penciptaan petugas akhir zaman. Tuhan Maha Sabar adalah pencipta zaman. Tuhan Maha Sabar adalah pencipta zaman. Dia pencipta waktu dan Dia yang mengatur perputaran waktu. Ini kalau ketemu orang ilmuwan, wah dicari itu. Tuhan Maha Sabar itu. Soalnya yang menciptakan zaman, yang menciptakan waktu, yang mengatur perputaran waktu. Dia yang memberikan perintah waktu untuk menerima dan mempersilakan rencana Tuhan datang kepadanya. Maha Sabar tidaklah Tuhan yang kuper. Maha Sabar adalah Tuhan yang aktif
juga dalam setiap program-program Tuhan. Ini perlu diparani untuk membebaskan program larian ini. Pada saat Tuhan membahas tentang rencana-rencananya pada zaman, pada saat Tuhan membahas tentang rencananya pada zaman, Mahasabar mendengar bahwa akan datang waktu titik-titik dalam kurung yang tersebutkan adalah waktu akhir zaman. Para Tuhan yang sedang membahasnya tidak berani mengungkapkan secara terang-terangan kepada Tuhan yang lain. Sebelum nanti agenda atau pertemuan pembahasan tentang akhir zaman berlangsung. Saya ulang lagi, para Tuhan yang sedang membahasnya tidak berani mengungkap secara terang-terangan kepada Tuhan yang lain sebelum nanti agenda atau pertemuan pembahasan tentang akhir zaman berlangsung. Tuhan aja takut ya untuk menyampaikan pendapatnya kepada Tuhan yang lain. Jangan-jangan nanti menyinggung temannya. Ya, mungkin ada bagaimana Tuhan mengusulkan tentang poligami. Takut nanti bisa diprotes oleh temannya. Nanti di akhir zaman perlu ada poligami ya. Takut begitu. Sedikit disinggung. Tinggu dikasih bumbu-bumbu untuk pembacaan ini. Kemudian Mahasabar yang mendidik Yaman. Yaman itu kemudian Mahasabar yang mendidik Yaman. Di antara zaman-zaman yang sedang dikendalikan oleh Mahasabar, terdapat satu sosok Yaman yang sedang mengamati zaman-zaman yang lain. Loh, Yaman itu ternyata sosok, bro. Zaman itu sakit atau tidak sekarang ini. Sosok tersebut sering membongkar zaman-zaman lainnya. Zaman mempunyai perasaan berbeda-beda saat sosok itu membongkar mereka. Ada yang malu, ada yang merasa bahagia dan bersyukur, ada yang berterima kasih, ada yang marah sebab terlalu sakitnya zaman itu dilakukan pembongkaran. Dia adalah satu sosok yang belum dikenal Mahasabar. Mungkin pada zaman Belanda kan ada yang malu. Nanti ada zaman apa dulu-dulu tidak sukses menjadi zaman waktu itu ya. Itu perlu dicari orang, kenapa ente nggak sukses? Belum tahu nanti zaman yang akan datang. Berarti zaman sekarang ada zaman yang akan datang. Ketika Mahasabar meneliti ulang di mana asal-usulnya, ternyata dia berasal dari zaman yang sangat jauh. Yakni dia berada di penghujung zaman. Sebelumnya Mahasabar tidak menyangka akan ada reaksi demikian padanya. Karena selama zaman-zaman yang sedang berlangsung, dia terlihat tenang-tenang saja. Kemarin sosok akhir zaman kan sering memasuki zaman-zaman sebelumnya kan, suka meneliti juga. Dia terlihat tenang-tenang saja. Namun di luar dugaan,
Saat penghujung zaman tersebut bekerja, maka dia bisa menghabiskan banyak zaman yang merasa tersiksa dengan keadaannya selama ini. Dia akan membongkar dan tidak peduli efek yang terjadi pada pembongkaran zaman tersebut. Mahasabar mencoba menenangkannya sekaligus ingin mengenal sosoknya. Namun sosok akhir zaman serasa tidak mempedulikan Mahasabar. Sosok tersebut malah mengamati Mahasabar dengan seksama. Dia nampaknya antusias dengan apa yang akan direncanakan Mahasabar kepada dirinya. Tidak hanya Mahasabar, dia sangat menunggu Tuhan siapa yang akan mempunyai rancangan terhadap zaman. Dia yang akan menjadi penerima rancangan Tuhan. Namun dia mengingatkan agar Tuhan juga harus berhati-hati terhadap rencananya. Sosok akhir zaman ngomongnya begitu kepada Tuhan. Hati-hati dengan rencana ente. Jangan bikin kekacauan, kegaduhan di akhir zaman nanti. Awas kalau ente mau membuat rencana yang tidak-tidak. Kuhapus rencana kalian. Kubongkar rencana kalian. Rencana kalian ternyata expired di akhir zaman ini. Bisa mengatakan seperti itu sosok akhir zaman. Gorong di delek kok expired. Produksinya terlalu lama. Makanya ketika di akhir zaman sudah expired. Kalau rencana Tuhan sudah expired, yang terjadi adalah konfrontasi dengan rencana Tuhan yang lagi berlangsung. Akhirnya kalau expired ditaruh di akhir zaman, maka akan terjadi sebuah kerusakan. Makanya sosok akhir zaman ini meneliti banget, melihat banget rancangan-rancangan Tuhan di akhir zaman. Sebelum rencana tersebut digunakan dan diaplikasikan, dia akan menanyakan kepada Tuhan resiko yang akan terjadi terhadap rencana tersebut. Wah, si sosok ini keren. Jadi ada rencana Tuhan yang diseleksi. Ini gak pantas masuk di area akhir zaman. Bawa pulang rencana ente. Daur ulang kalau bisa. Harus kalau membuat rencana tahu risiko-risikonya. Dan bagaimana rencana-rencana itu bisa cocok dan bisa diaplikasikan di akhir zaman. Ya kayak satpam akhir zaman berarti ya. Penilai. Program Tuhan. Mahasabar dan konsepnya saling mengamati. Padahal ciptaan ini, konsep ini mengamati Tuhan yang menciptakan dirinya. Nah, kalau kamu di konsep Tuhan, harusnya kamu bisa mengamati Tuhan yang mengonsepmu. Kamu di konsep sama Tuhan. Oh, Tuhan ini yang mengonsep saya di akhir zaman. Diamati. Kalau bisa diwawancara. Ditanya, mengapa ente menciptakan gue di bumi ini? Apakah sudah pas kehidupan gue di akhir zaman? Nah, jadi lo gue ya. Ketara makhluk itu diciptakan berada di Jakarta sana. Sampai saat ini gue tidak mengerti ngapain juga turun ke bumi. Ente harus bertanggung jawab tentang turunnya saya di bumi. Sampai saat ini saya tidak mengerti apa itu akhir zaman. Akhirnya, ya boleh jadi bapaknya akan menjelaskan.
Kamu sih tidak mau tanya-tanya kepada saya. Coba kalau kamu tanya akan saya jelaskan. Mungkin si makhluknya tadi menjawab ulang. Lah saya nggak tahu bagaimana ketemu engkau. Bagaimana saya bisa mendengar bahasa engkau? Mungkin Tuhan akan menjawab, di hatimu ada bahasa saya yang selalu terus memberikan kabar pada dirimu. Kenapa kamu tidak mendengarkan suara hatimu? Kamu lebih mendengarkan suara nafsumu yang berada di otakmu. Suara otakmu yang selalu dipengaruhi oleh tipuan-tipuan dunia. Kenapa itu yang paling kamu dengarkan daripada suara hatimu yang datang dariku? Harusnya begitu. Nah, harusnya si makhluk tadi itu, ya maaf, saya juga baru mengerti. Barusan kau ngomong begitu baru saya mengerti. Ya udah deh, saya perbaiki, tapi jangan pernah tinggalkan suaramu di dalam hatiku. Dan kita teruskan. Kalau kita mendengarkan dialog ciptaan dengan yang mengonsep itu, nggak akan selesai. Karena sama-sama mempertahankan pendapatnya masing-masing. Akhirnya antara Tuhan pengonsep dengan yang diciptakan jarang ketemu titik temu. Yang ada ketemunya titik perbedaan. Akhirnya saling memaki antara Tuhan dengan ciptaan. Ada yang membawa nama Tuhan untuk menyalahkan orang. Ya ada ciptaan begitu. Mungkin Tuhan yang seperti itu melihat konsepnya seperti itu, godek-godek. Ini salah satu konsepku yang tidak berhasil yang saya turunkan di akhir zaman. Nggak ada konsepku yang di akhir zaman itu suka mencaci maki orang. Nggak ada konsepku di akhir zaman yang suka mendiskreditkan ciptaan yang lain. Memang terlalu kena virusnya Romai Rahmat Tuhan itu. Kita baca aja lagi. Konsep Mahasabar juga mempunyai rencana. Tetapi rencana Tuhanlah yang akan didahulukan oleh konsepnya. Rencana konsep akan disisipkan pada rencana Tuhan yang telah dipertimbangkan. Rencana konsep akan disisipkan pada rencana Tuhan yang telah dipertimbangkan. Konsep Mahasabar dibuat mengacu kepada zaman yang diamatinya tersebut. Menurut Mahasabar, pada penghujung zaman tersebut pasti ada penghuninya. Ini berpendapat ya. Menurut Mahasabar, pada penghujung zaman tersebut pasti ada penghuninya. Siapa sajakah penghuni dari penghujung zaman tersebut? Mengapa dia dapat melakukan pembongkaran dan seakan dapat mengendalikan zaman-zaman sebelumnya? Mahasabar datang dan mengamati ciptaannya. Kalian kan kadang-kadang bisa memasuki zaman sebelumnya. Contohnya, kalian pernah mimpi masa-masa SD, masa-masa SMP, masa-masa SMA, dan masa-masa kuliah. Saya barusan juga mimpi di masa-masa kuliah. Kayaknya saya jadi alumni IAIN. Kalau yang sekarang ini bernama Universitas Sunan Ampel. Ya itu. Tapi suasananya sama seperti ketika saya kuliah dulu. Nah, ini bisa, berarti zaman itu masih banyak mempengaruhi dirimu. Zaman yang dulu itu bisa mempengaruhi dirimu. Waduh, apalagi mimpinya gasaan.
Mimpinya ketemu orang-orang yang tidak disukai. Waduh, kadang-kadang mempengaruhi rasa. Dengan sadar kamu bisa memasuki zaman masa lalu. Coba kamu ingat pertemananmu yang pernah menyakiti dirimu. Itu awas ya. Kan mengingat masa lalu itu tiba-tiba kamu benci. Lucu nggak sih itu? Ya nggak lucu juga sih. Ya kan ada masa lalu. Masa lalu yang terlanjur mencintai seseorang. Yang dicintai itu hilang. Entah pergi kemana. Kan sakit. Apalagi dulu masa lalu saya yang bersama dengan pacar saya. Waduh. Kalau ingat itu masalah. Loh, padahal itu sudah menjadi masa lalu. Ternyata masa lalu itu bisa mempengaruhi diri kita yang sekarang ini. Iya. Saya mau memaafkan masa lalu, tapi terlanjur masa lalu itu nggak bisa saya rubah. Ya. Oke, siapa? Ada masa lalu yang begitu indah, yang selalu dikenang. Itu sebenarnya tidak mengenang. Kamu kembali ke masa lalu. Itu zaman. Makanya zaman ada yang merasa bersalah dengan keadaan kita pada zaman itu. Kenapa kamu tidak saya arahkan menjadi orang yang baik-baik? Kamu sudah menjadi perusak zaman pada waktu itu. Di sana Mahasabar disambut dengan riang gembira. Bahkan Mahasabar awalnya disembunyikan oleh penghuni Yaman. Penghuni Yaman bisa menyembunyikan. Iya, penghuni Yaman. Mahasabar dilindungi oleh para penghuni tersebut. Mahasabar merasa bahwa mereka adalah petugas-petugas yang belum terlalu dikenal. Kalau petugas akhir zaman itu kemarin kan dia nggak ingin dikenal ya. Kalau bisa nampak menjadi orang biasa-biasa aja. Mereka menyampaikan, kami tidak pernah tampil di zaman. Tetapi zaman ini akan terus mengeluarkan cahaya. Sinarnya akan mengalahkan sinar seluruh masa. Itu petugas akhir zaman. Kami yang akan didatangkan pada ciptaan Mahasabar, yaitu zaman. Kami yang akan didatangkan oleh bapak-bapak kami menuju penghujung zaman. Kami berkumpul kembali dan akan mengontrol seluruh zaman. Kami didatangkan dan kami rindu di tempat ini. Mahasabar mengingat ulang bahwa dalam penciptaannya dalam kurung yang berupa zaman, selesai membuat ide tentang zaman akan ditutup oleh Mahasabar. Setiap ide zaman yang ditutup oleh Mahasabar, di situ Mahasabar akan menitipkan petugas di dalamnya. Saat banyaknya zaman sudah dibentuk, serta petugas-petugas yang telah disiapkan, Mahasabar kelupaan bahwa pada suatu zaman kesekian kalinya, Mahasabar melupakan penutupnya. Akhirnya zaman tersebut tidak sampai ditutup. Untung lupa ya. Kemudian ada petugas yang datang, dalam kurung petugas yang disiapkan pada zaman tersebut. Dan dia yang menutup zaman yang telah dilupakan Mahasabar. Setelah itu zaman berikutnya.
Maha sabar seakan tidak dapat mengingat dengan baik bagaimana cara dia harus membuat zaman. Ketika zaman itu setelah zaman di penghujung zaman, nanti sebenarnya ada zaman, tapi di sini zaman Maha sabar melupakan zaman penutupnya, tapi zaman penutupnya akan ditutup oleh petugas akhir zaman. Bukan karena tidak ingat, namun rancangan zaman sudah harus berubah. Karena salah satu penutup zaman dibawa oleh salah seorang petugas yang disebut sebagai petugas akhir zaman. Dia adalah yang membawa salah satu pintu ditutupnya zaman. Sedangkan zaman-zaman sebelumnya telah ditutup terlebih dahulu dan petugasnya kemudian disiapkan sehingga petugas tersebut tidak saling tahu menau tentang tertutupnya zaman. Mereka hanya menjalankan perintah dan kehendak Tuhan. Sedangkan petugas akhir zaman mengetahui bagaimana cara menutup suatu zaman. Namun petugas akhir zaman tersebut akhirnya mempunyai kewenangan untuk memanjangkan dan mengakhiri zaman. Ternyata begitu ya, petugas akhir zaman. Makanya kalau kamu kepingin mengikuti aneka zaman ya, zamanmu berada, kamu dipanjangkan. Bagaimana caranya dipanjangkan dirimu sampai ketika ada zaman selalu berada di zaman. Ternyata dia mendapat kewenangan bekerja sama dengan Maha Sabar untuk mengatur tentang waktu atau zaman. Tadi Maha Sabar kan pencipta waktu dan perputaran waktu. Maha Sabar memulai bekerja dengannya. Hal apa sajakah yang akan dilakukan oleh mereka? Baru dia akan memperkenalkan. Hal apa sajakah yang akan dilakukan oleh mereka? Sosok akhir zaman ini memperkenalkan diri. Salam kenal. Saya adalah ciptaan dari Maha Sabar. Mungkin Maha Sabar tidak tahu bahwa saya diciptakan untuk mengawal suatu zaman yang tidak bisa dia tutup. Dia siapa? Maha Sabar. Telah banyak petugas yang diciptakan oleh Maha Sabar. Saya bersyukur bila saya tidak dianggap sebagai seorang petugas oleh Tuhan. Saya tidak mau mendapat julukan seperti itu. Apabila ingin menemui saya, maka datanglah di akhir zaman. Tertanda petugas akhir zaman. Petugas akhir zaman seperti itu. Gak tahu memberitahukan jati dirinya. Diberitahukan kepada seluruh penduduk dunia dan alam semesta. Jika kalian mendapati suasana akhir zaman, maka kalian harus bersyukur dan mendapati kalian telah diantarkan oleh Tuhan pada masa kejayaan masa. Jadi untuk orang yang di akhir zaman, di situ mendapati suasana akhir zaman dan kalian sudah diantarkan kepada Tuhan. Harapannya kamu akan masuk di masa kejayaan masa. Terima kasih kepada Tuhan yang telah mengizinkan para ciptaan untuk merasakan akhir zaman. Walaupun ini akhir zaman,
Tidak semua ciptaan merasakan ini akhir zaman. Terima kasih kepada Tuhan yang telah mengizinkan para ciptaan untuk merasakan akhir zaman. Berdialoglah dengan ciptaan. Latihlah komunikasi dengan ciptaan. Ciptaan yang engkau antarkan menuju akhir zaman adalah ciptaan yang pandai, ciptaan yang cerdas, mau berpikir sesuatu menggunakan logika. Mengikuti Adi Armando gitu. Menggunakan logika, jangan ikut-ikutan doktrin-doktrin yang menghancurkan zaman, doktrin-doktrin yang mengajarkan pertengkaran, doktrin-doktrin yang tidak menghargai sesama ciptaan, doktrin-doktrin yang kamu menuju di kegelapan malam. Iya, doktrin yang menuju kegelapan malam. Ya sudah begitulah, yang tanpa ada sinar di masa itu. Berjalanmu akan tertati-tati tanpa tahu arah yang pasti. Ya begitu kira-kira. Jangan ikuti mereka yang seperti itu yang membuat kamu berada dalam jurang kenistaan, jurang kesengsaraan, jurang kebodohan, dan jurang-jurang yang membuat kamu tersakiti. Jika logika mereka mengatakan benar dengan ajaran pertemuan dengan Tuhan, jika logika mereka mengatakan benar dengan ajaran pertemuan dengan Tuhan, sungguh mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah undangan. Namun jika logika mereka belum berjalan menuju ke sana, maka kita bisa menunggu sambil melakukan pergerakan. Ini sosok akhir zaman yang tetap masih mengatakan ya. Beberapa di antara kita telah sepakat dan melatih kemampuan untuk mempersiapkan kejadian-kejadian di masa mendatang. Begitupun dengan para nabi dan rasulnya. Mereka pasti memprediksi dan akan datang secara langsung kepada akhir zaman. Ada yang sudah bertemu dengan saya dan ada yang belum. Nabi Muhammad kayaknya pernah ketemu ini. Kayaknya bisa memperkirakan akhir zaman. Karena Nabi Muhammad mungkin bertemu dengan sosok akhir zaman. Namun para nabi dan rasul telah sampai di titik penghujung akhir zaman. Mereka ingin masuk juga di akhir zaman dan melanjutkan tugasnya untuk menyelamatkan kaum sejenis kaumnya di masa yang lalu. Nabi dan rasul juga ingin menyelamatkan kaumnya sejenis, kaum yang sejenis. Kayaknya kita kaumnya nabi yang sejenis ya. Kita ini sejenis manusia maksudnya. Sebagai seseorang yang telah lama ditimbun. Siapa yang ditimbun? Sosok petugas akhir zaman. Sebagai seseorang yang telah lama ditimbun dan tidak mau dikenal ini, berada di masa akhir. Terlalu lama menunggu sudah. Sekarang saya ingin bergerilya dan menyebarkan hawa-hawa akhir zaman. Semoga banyak yang tergerak dengan perjalanan saya menyebarkan hawa tersebut. Halaman selanjutnya keterangan pembaca. Tiba-tiba banyak sekali akar-akar yang datang pada halaman yang baru dibuka.
halaman baru dibuka, akar-akarnya itu ya. Akar-akar tersebut sumbernya dari bawah tanah dan masuk pada buku yang sedang dibaca. Sehingga pada buku nampak sebuah lorong masuknya akar-akar tersebut. Saya bertanya kepada Sucini, lorong apakah itu? Sucini menjawab, itu adalah lorong akhir zaman. Saya bertanya, mengapa bisa muncul akar tersebut? Sucini menjawab, Sucini itu dulunya Maha Suci ya, menjawab, itu berarti tanda konsep ini sudah mulai bekerja. Saya pun mengamati pergerakan akar-akar tersebut, hingga seluruh akar dikasih masuk semuanya. Ternyata setelah semua masuk pada lorong, pada buku tersebut hanya bergambar baling-baling saja berwarna hitam. Habis. Halaman selanjutnya, keterangan pembaca, terdapat gambar timbul 3D. 3 dimensi. 3 dimensi apa 3G? Terdapat gambar timbul 3G. Apa? 3D. Hah? 3G HP. Oh, 3G HP 3D. Gambar tersebut adalah gambar pedang yang tidak terlalu panjang. Di bawahnya bertuliskan pelindung akhir zaman. Halaman selanjutnya, keterangan pembaca. Kembali lagi kepada seperti cover awal. Pada halaman berikutnya hanya terdapat gambar wajah saja. Bedanya, gambar wajah tersebut tersenyum. Panglima Langit dan Bumi mengatakan kepada sosok tadi, kita akan bertemu setelah pembacaan buku ini selesai. Dan sosok itu masih tersenyum saja. Halaman selanjutnya kosong, cover penutup. Pada cover penutup tersebut terdapat sebuah kunci yang dimasukkan pada saku buku. Oh, bukunya ini saku nih. Kuncinya lumayan agak besar. Keterangan pembaca. Buku dikasih selesai, suasana yang sebelumnya masuk lagi ke dalam buku dan suasana kembali normal seperti sebelumnya. Hanya ada sosok yang sebelumnya sudah ada di depan saya. Panglima Langit dan Bumi mengajak sosok tersebut untuk berkumpul bersama dengan konsep yang lain. Panglima Langit dan Bumi hanya bilang kepadanya, mari, waktunya kita bekerja. Begitu saudaraku sampai di situ tentang petugas akhir zaman. Cabang konsepnya siapa kemarin? PD ya? Ya, ini salah satu konsep Tuhan. Ada petugas akhir zaman yang tidak mau dikenal sebagai seorang petugas. Semoga pengalaman teman saya ini bisa membawa kepada kita untuk merenungkan sesuatu yang selama ini kontradiksi dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya. Ada banyak ilmu Tuhan yang masih belum disampaikan. Nanti di akhir zaman, kalian yang percaya ketemu Tuhan, maka kejadian-kejadian akhir zaman akan diberitahukan kepada kalian. Semoga kalian termasuk orang yang percaya ketemu Tuhan. Alangkah meruginya di akhir zaman ini kalau kalian tidak percaya ketemu Tuhan. Mungkin kalian tidak bisa memasuki gerbang akhir zaman dan kalian menjadi orang-orang yang terbuang di akhir zaman ini. Salam damai, salam bahagia selalu bagi yang memberikan
kebahagiaan dan yang diberikan kebahagiaan.